dengan Anissa di channel Maxi Pro Indonesia. Jumpa lagi di segmen KitKat bareng Dokter Teknis, Bapak Eli. Halo. Buat yang baru nonton tayangan ini, jangan lupa kalian tonton di tayangan sebelumnya KitKat bareng Dokter Teknis. Kalian bisa langsung klik tautan yang kita sematkan di atas, atau bisa langsung klik tautan yang ada di kolom deskripsi. Dan segmen bareng Dokter Teknis kali ini kita membahas seputar kebutuhan dari customer di berbagai kota saat berkunjung di pameran Maxi Pro. Mulai dari rekomendasi mesin hingga komparasi dari mesin Telsa. Oke, langsung aja kita mulai ngobrol bareng Dokter Teknis, Bapak Eli. Gimana Pak Eli kabarnya? Kemarin habis pameran di mana ini Pak Eli? Kemarin kita ikut pameran di Allprint 2023 di CI Expo tepatnya. Nah, luar biasa sekali antusiasnya. Untuk mesin-mesinnya itu banyak banget yang sold out. Hampir sebagian orang itu inden untuk mesin-mesinnya ini. Kalau untuk mesinnya sendiri ada berapa jenis mesin yang kita tampilkan di situ Pak Eli? Di sana kurang lebihnya kita ada 20 lebih macam sih. Banyak juga ya Pak Eli? Banyak juga, sampai teknisi kita kekurangan kewalahan ya? Ya, kewalahan banget. Oke. Berarti kalau 25 jenis mesin yang kita tampilkan, satu jenis mesinnya tuh ada berbagai tipe loh Pak Eli. Benar sekali. Sama seperti mesin potong, mesin creasing itu satu mesin aja dia punya macam-macam tipe, bisa sampai 4 tipe ya Pak Eli? Benar, ya. Jadi Keren, lebih keren. dari satu tipe. Jadi memang fungsinya sama, tapi tipenya itu yang beda-beda. Tipenya beda-beda. Kalau bahas soal pameran kemarin, kita bahas antusias dari customer yang berkunjung di booth-nya kita ya Pak Eli. Iya. Kalau dilihat dari pandangan Pak Eli sebagai tim teknisi yang ikut membantu di saat pameran itu, dari antusias customernya lebih banyak atau lebih sering mencari kebutuhan mesin yang seperti apa sih Pak Eli? Nah, kebanyakan untuk pameran yang kemarin yang Allprint 2023 ini, kebanyakan orang-orang itu masih baru buka usaha. Oke, untuk dari tipe-tipe mesin tadi itu untuk customer yang udah punya usaha atau baru memulai usaha. Jadi kayak mesin-mesin basic yang harus dimiliki pengusaha digital printing gitu ya Pak Eli? Iya, benar. Ngomong-ngomong soal mesin basic tuh Pak Eli, yang paling basic itu mungkin seperti mesin potong yang harus dimiliki untuk pemula digital printing. Benar sekali. Nah, mesin potong sendiri kemarin yang ditampilkan ada berapa tipe nih Pak Eli? Kebetulan pas waktu pameran kemarin kita bawa hanya 2 tipe karena yang lain kosong, yaitu tipe MP490 ST dan MP720 HST. Perbandingannya apa itu? Perbedaannya dari 490 EHST sama EHST tadi Pak Eli? Oke, perbedaannya gini. Kalau untuk pertama yang signifikan itu ukuran. Jadi kalau yang MP490 itu maksudnya jadi lebarnya cuma sampai 49 cm saja. Nah, sedangkan yang MP720 HST itu lebarnya sampai 72 cm atau kurang lebihnya kita sebut setengah plano. Oke. Gitu. Itu mesin potongnya otomatis semua ya Pak Eli? Mesin bukan yang manual pakai tangan? Sebenarnya udah full otomatis. Cuman kalau untuk yang tipe MP490 itu cara kerja pisau sama presnya masih menggunakan motor gearbox gitu. Jadi turunnya pisau itu masih agak pelan. Tapi kalau yang MP720 HST itu dia udah pakai hidrolik. Jadi untuk pressure sama untuk turunnya pisau dia lebih kuat dan lebih responsif. Tapi kalau dari masa launchingnya ini Pak Eli, dari mesin yang 490 sama yang 720 tadi, itu lebih duluan yang mana itu ya? Untuk keluar mesinnya ya, kalau untuk keluar mesinnya itu lebih duluan yang MP490. Itu memang di kita MP490 itu best seller banget karena kan sedang ukurannya itu dia nggak nanggung. Jadi kebanyakan kan digital printing itu kan cuma A13 ya. Jadi kalau A13 itu membutuhkan lebar hanya 48. Nah, sedangkan mesin kita itu lebarnya 49 cm. Jadi masih ada sisa. Basic yang harus dimiliki pengusaha digital printing pemula ataupun yang sudah sudah lama gitu ya? Iya, benar sekali gitu. Jadi punya mesin potong itu memang wajib banget gitu. Oke. Ada lagi tambahan untuk mesin potong yang kita bahas untuk mastifer semua Pak Eli? Oh ya, kita sebenarnya kalau untuk manual pun kita ada, cuma kalau untuk yang manual itu tipenya 858 ST. Tapi itu turunnya pisau sama turunnya press itu masih manual. Nah, ukurannya cuma A3 biasa, jadi 40 maksimal 45 cm. Oke, tapi kalau mau yang bisa di-adjust, bisa untuk semua ukuran kertas itu pakai yang otomatis tadi 490 atau yang 720 itu ya? Atau yang pakai 720 itu. Oke, keren sih Pak Eli. Ini lanjut lagi ya, yang mesin best seller, selain mesin potong, ada apa lagi Pak Eli yang paling banyak dicari atau yang paling menarik dari customer saat berkunjung di booth Maxi Pro itu kemarin? Nah, yang menonjol selain mesin potong, kita ada juga mesin laminasi. Nah, di mesin laminasi ini kita ada beberapa macam.
Bahkan kurang lebihnya bisa dibilang ada 10 tipe ya kita. Kalau mesin laminasi sendiri kita punya 10 tipe. Dari 10 tipe itu apa aja yang paling menarik customer sampai deal closing ambil tipe-tipe tersebut? Oke, jadi untuk tipe yang pertama itu kita ada yang di bawah pameran ya. Kalau di bawah pameran itu ada ML375, ada ML390, ada ML390 Auto, dan yang terakhir ada ML520 AST. Nah, yang paling best seller, yang paling dicari itu ML390 WGK. Kenapa tipe tersebut yang paling dicari dari customer Maxi Pro saat berkunjung itu Pak Eli? Nah, untuk ML390 WGK ini sendiri fiturnya itu bisa dibilang dia udah mumpuni. Jadi bisa untuk kerjaan misal 200 lembar Skala per besar hari. bisa ya? Skala besar pun dia masih bisa, Oke. masih sanggup gitu. Jadi itu juga paling rame ya kemarin. Itu yang paling ramai banget. Nah, sampai saat ini yang best seller memang ML390 WGK ini. Oke Pak Eli, kalau tadi yang mesin basic yang harus dimiliki ada mesin potong, kemudian mesin laminasi. Lalu untuk mesin yang untuk lipat-lipat begitu, mesin creasing apa ada juga Pak Eli? Oh, ada juga. Kita kebetulan kita ada membawa beberapa mesin creasing. Jadi mulai dari manual. Jadi manual ada 2 tipe, sedangkan yang otomatis kita pakai ada 3 tipe. Kalau untuk dari tipe-tipenya sendiri ada yang manual, ada yang otomatis. Tapi yang paling banyak diminati dari customer yang berkunjung itu tipe yang apa Pak Eli? Terus kelebihannya apa? Fitur yang ditonjolkan juga apa dibanding yang lainnya? Nah, kebanyakan creasing yang dicari oleh customer kita itu kebanyakan tipe yang creasing digital WHY. Oke. Untuk digital WHY dari segi fitur dan keunggulannya apa ini Pak Eli yang ditonjolkan sehingga customer banyak memilih untuk aku mau ambil yang ini aja dibanding yang itu dan itu. Gimana? Oke, nah yang paling utama itu dari segi harga ya. Nah, kalau WHY ini harganya masih terjangkau. Nah, yang kedua untuk kualitasnya pun dia bisa dibilang untuk produksi skala sedang ya, jadi bukan skala tinggi. Kalau skala sedang itu masih bagus, masih mumpuni. Selain itu, mesin ini tidak hanya untuk rel aja, jadi bisa perforasi juga. Jadi nanti waktu pembelian mesin ini untuk customernya dapat perforasinya satu set perforasi, satu set untuk relnya. Oke Pak, mesin creasing yang paling banyak dicari juga yang WHY tadi ya. Itu termasuk mesin creasing yang mempunyai fitur perforasi vertikal horizontal atau bukan? Nah, kalau yang banyak dicari tadi itu masih belum ya. Jadi creasing atau perforasinya itu hanya satu arah aja, jadi vertikal aja. Jadi kalau semisal sekali jalan pengen vertikal sama horizontal, itu bisa pilih tipe 375 WHY Auto. Yang dimana kelebihannya gini, selain creasing vertikal horizontal, jadi kertas tinggal kita tumpuk, kita susun di mesin, nanti dia otomatis ambil sendiri. Jadi mesinnya udah ada suctionnya sendiri, jadi nggak perlu ditungguin sama operator. Jadi otomatis ya? Iya, jadi ditinggal udah langsung dia jalan sendiri. Oke, jadi pengerjaan bisa langsung kita input atau submit sesuai kebutuhan kita aja. Benar, jadi ukurannya tinggal di adjust sesuai kebutuhan konsumen kita. Nah, kebetulan pas waktu pameran di Allprint kemarin kita kedatangan mesin baru dan juga lagi kita launchingkan pas waktu pameran itu dengan tipe mesin label cutting 350 SFLF with servo and CCD. Oke. Itu kan mesin baru Pak Eli. Apa sih Pak keunggulan dari mesin barunya itu sehingga customer itu kan saat berkunjung terus cari kebutuhannya untuk potong stiker. Terus Pak Eli arahkan di mesin terbarunya ini. Nah, yang bikin menarik customer itu apa? Nah, keunggulan pada mesin tipe ini yaitu kecepatan dan juga akurasi yang sangat tinggi. Nah, kenapa sih kecepatan dan akurasi ini? Itu dikarenakan mesin ini untuk jalannya head dan juga untuk jalannya bahan ini udah menggunakan servo motor. Nah, kalau untuk garansi nggak usah khawatir ya. Jadi kalau Maxi Pro ini menyediakan garansi servis selama 1 tahun. Jadi kalian nggak takut nih, misal barang ini dibilang barang ini murah tapi takut nih rusakan. Itu nggak usah takut karena di belakang untuk after salesnya itu kita selalu ada. Oke, karena memang Pak ya barang itu nggak melulu kalau mindsetnya orang kan masing-masing, jangan beli yang murah nanti cepat rusak lah gini-gini. Tapi kalau kita pikir lagi dengan spek yang ditampilkan sama, kemudian fiturnya juga sama, bahkan ini lebih baik loh. Kenapa enggak gitu kita ambil ya kan Pak ya? Apalagi ada
jaminan garansi seperti after salesnya. Jadi kita sebagai pengguna juga nggak khawatir, misal setelah penggunaan kita ada mengalami kendala, mungkin kesulitan penggunaan atau kendala dan yang lainnya aja lah, maintenance kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kalau untuk mesin label cutting sendiri nih Pak, untuk potong stiker dia itu potongnya yang setengah potong itu ya? Iya benar, setengah potong atau bisa dibilang kiss cut ya. Oh, kiss cut. Ya, Oke. Oke Pak, kita bahas mesin label cutting. Kalau tadi misal berbeda dari segi harga di tempat lain. Kalau keunggulan atau fiturnya sendiri yang dipunyain mesin 350 SFLF ini apa aja sih Pak? Yang kadang itu nggak dipunya di brand lain atau kayak gimana gitu? Jadi kalau label cutting tipe yang ini itu kelebihannya di kamera, flash disk, dongle Ethernet, lalu touchscreen juga Pak, kemarin saya pernah bahas ada layar touchscreen-nya nggak sih Pak untuk kita ngatur atau input jadi lembar kerja kita. Jadi supaya lebih mudah kita untuk masukkan atau enggak kita kalibrasinya itu lebih mudah. Oke Pak Eli, kalau tadi kita udah bahas mengenai fitur yang dipunya di mesin 350 SFLF ini, mulai dari kecepatannya 1200, kemudian di fiturnya seperti touchscreen, terus kamera CCD-nya. Nah, cara pemeliharanya sendiri itu seperti apa sih Pak Eli? Tips untuk customer Maxi Pro semuanya kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk pemeliharaan sendiri itu lebih sebenarnya kalau untuk perawatannya tuh gampang banget sih ya. Jadi kalian harus selalu cek untuk mata pisaunya udah masih tajam atau enggak. Jadi biasanya kalau udah enggak tajam itu pada hasilnya itu ada serabutnya. Nah kalau bisa itu harus diganti untuk mata pisau. Nah untuk yang kedua, kalau semisal hasilnya udah nggak rata nih, nah kalian harus cek juga untuk bantalan bawahnya juga. Okay. Gitu. Jadi bantalan bawahnya harus kalian dicek. Nah untuk yang terakhir itu yang paling penting itu di rel bearingnya ya. Jadi kalau tipe yang SFLF ini itu dia memakai rel bearing. Jadi kalau bisa setiap sebulan sekali itu dikasih pelumas. Oke, untuk pelumasnya sendiri apa ada tipe khusus, cairan khusus dan yang lain kayak gitu Pak? Kalau untuk pelumas sendiri sih yang biasa-biasa kalian pakai aja sih. Jadi nggak usah merek tertentu, merek A, merek B itu nggak perlu sih. Jadi bisa bebas sih. Oke, jadi tinggal diolesin aja di bagian bearingnya itu tadi ya Pak? Iya. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulannya kenapa mesin label cutting 350 SFLF ini banyak banget diburu customer saat di pameran. Karena dari segi fiturnya tuh banyak juga loh yang nggak dimilikin di mesin brand lain juga. Contohnya kurang lebih mungkin dari segi kecepatan sama di fitur ini Pak Eli, fitur untuk cuttingannya itu tadi Pak Eli. Iya benar. Jadi kalau untuk speednya ini memang untuk mesin-mesin dengan harga yang sama ya, dengan spek yang sama, memang kecepatannya nggak bisa melebihi mesin yang 350 SFLF ini. Bener banget. Kalau misal kalian penasaran apa aja fitur yang ditonjolkan, selain di kecepatannya bisa langsung kalian cek aja di channel YouTube-nya Maxi Pro Indonesia. Sebelumnya udah pernah kita review dan juga unboxing. Oke Pak Eli, mesin terbarunya apa cuma label cutting nih yang kemarin dibawa? Apa ada lagi mesin yang lain? Oh ya, untuk mesin terbaru yang terakhir ini kita ada mesin jilid atau bisa dibilang dengan glue binding. Nah kita di waktu pameran kemarin itu ada dua tipe yang kita bawa, yaitu glue binding dengan tipe A3 automatic dan yang satunya glue binding dengan tipe BM600. Untuk glue binding sendiri Pak Eli, kita ada launching yang terbaru. Nah kalau yang terbaru ini pasti ada dong perbedaan dengan yang lama. Apa ini yang ditonjolkan dari dari tipe yang terbarunya? Nah untuk glue binding yang kita bawa kemarin itu yaitu tipe A3 Plus automatic dan yang satunya glue binding dengan tipe BM600. Nah untuk spesifikasinya sendiri yang paling tertinggi itu BM600. Nah kenapa sih BM600 ini speknya bisa dibilang paling tinggi? Nah di segi kecepatan kalau untuk yang A3 automatic ini kecepatannya hanya 200 buku per jam. Nah sedangkan BM600 ini kecepatannya bisa sampai 400 buku per jamnya. Oke Pak Eli, kalau tadi kita udah bahas perbedaan dari tipe sebelumnya dengan tipe yang terbaru ini. Kemudian apa sih Pak yang bikin orang itu gampang atau lebih tertarik dengan tipe yang terbaru ini? Oke, kebanyakan orang-orang itu kenapa sih dia lebih milih yang terbaru ini? Nah, kelebihannya itu di segi tebalnya buku. Nah, maksimal untuk mesin yang terbaru BM600 ini yaitu bisa sampai 6 cm. Jadi kurang lebihnya itu satu rim masih ada sisa 1 cm lagi. Oke Pak Eli, untuk mesin glue binding sendiri tuh biasanya untuk pengerjaan apa sih gitu Pak Eli? Jadi untuk kebanyakan untuk bikin majalah, buku agenda, album, dan bisa untuk hardcover juga gitu. Dan mesin yang terbaru ini
mempunyai keunggulan lebih. Jadi untuk fitur-fiturnya sendiri itu apa aja sih Pak? Boleh dijelaskan? Oh ya, untuk fitur yang paling menonjol nih ya, fiturnya itu ya dia pakai double roll lamp. Jadi kalau misal kalian untuk jeli tebel-tebel itu nggak usah takut kalau lemnya nggak rata, karena kan dia udah memakai double roll tadi gitu. Nah selain itu untuk speednya, untuk jalannya head itu bisa diatur melalui setting yang ada di mesinnya itu tadi. Untuk clamp pressure-nya atau clamp soft cover-nya juga bisa diatur juga. Untuk kekuatan ngepresnya itu mau seberapa itu bisa. Oke. Lalu untuk punggungnya yang terakhir ya. Jadi untuk punggungnya ini kalau misal customer menginginkan hasil yang pengen kotak banget nih, siku atau kotak itu bisa diatur. Jadi untuk pengejasannya ini sangat gampang sekali. Oke, thank you Pak Eli atas informasinya seputar pameran Allprint 2023 kemarin. Semoga kita bisa menghadirkan mesin-mesin terbaik dan yang terbaru lainnya di pameran berikutnya. Oke Maxivers, sampai di sini perbincangan kita dengan dokter teknis. Jumpa lagi di segmen berikutnya bareng dokter teknis. Jangan lupa, buat kalian yang belum nonton di tayangan sebelumnya, langsung aja tonton di channel YouTube-nya Maxipro Indonesia. Kalau kalian penasaran dengan mesin yang tadi kita bahas, langsung aja cek juga di channel Maxipro Indonesia. Untuk mesin-mesinnya juga kalian bisa langsung kunjungin website resminya maxipro.co.id. See you next video. Thank you for watching. Saya Anissa. Saya Eli. Maxipro, maximizing your profit. Bye-bye.